Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, TF Channel Blog and Education Channel. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi peternakan ayam ya. Dimana aplikasi ini saya buat ya untuk memudahkan mengontrol terkait perkembangan bisnis ayam petelur. Nah, di sini nanti kita bisa login sebagai admin ya, dan juga login sebagai pekerja ya. Nah, ini adalah login awalnya ya, kira-kira seperti ini ya. Sedangkan untuk di handphone pun ya, ini saya sudah buatkan ya responsif ya, auto responsif, sehingga ketika dibuat untuk di handphone atau dibuka di handphone sudah kompatibel ya. Ntar kita cari dulu untuk handphone, kira-kira gambarnya seperti ini. Bentar. Nah, ini ya, ini untuk handphone seperti ini gambarannya ya. Jadi selain digunakan di desktop, aplikasi ini juga bisa digunakan di handphone. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya. Yang pertama di sini kita masukkan seperti aplikasi yang lainnya ya. Masukkan user dan password. Ini saya masuk sebagai admin. Oke, nah ini adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi ini ya. Yang pertama ini adalah dashboard. Ya, dashboard ini mencatat dari awal sampai akhir ya, terkait produksi kandang, terus pembelian di luar, terus volume terjualnya sudah berapa, dan adjustment jika ada yang pecah ya. Terus rekap penjualan juga sama ya. Terus pendapatan selain telur apa ya, karena biasanya di kandang ini ada pendapatan lain-lainnya ya. Terus total pengeluaran biaya juga di sini bisa direkap sejak dari awal. Dan ini adalah sisa stok yang ada di peternakan ya. Oke, saya jelaskan satu persatu dulu ya. Untuk produksi kandang, ini adalah hasil telur yang memang dihasilkan oleh kandang ya, oleh ayam kita sudah berapa kilogram. Kalau mau difilter by tanggal, ini bisa dipilih filter tanggalnya ya. Misalkan di bulan Agustus dan sampai tanggal 9 ya, update pada saat. Oke ya. Nah, ini adalah produksi kandangnya sudah 26 kilo ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Untuk pembelian di luar ini 20 kg. Kenapa beli di luar? Karena kapasitas kandang kita cuma 3 kiloan sehari ya, sedangkan peminatnya banyak untuk telur ayam ini, maka saya beli di luar. Nah, ini juga tercatat di sini. Terus ini adalah volume yang terjual sekarang ya. Untuk adjustment pecah belum, masih 0. Nah, untuk rekap penjualan di tanggal 1 sampai dengan 9 ini di 1.134. Pendapatan selain telur ini adalah jika kita jual ayam akir ya, terus jual kohenya ya, jual pupuk, dan jual lain-lain lah pokoknya selain di pendapatan dari hasil telur. Terus di sini adalah total pengeluaran biaya. Nah, ini adalah biasanya biaya gaji, biaya vitamin, dan pengeluaran kandang. Dan ini adalah sisa stok yang up to date hari ini. Nah, dengan dashboard ini kita bisa dengan mudah memantau perkembangan daripada peternakan kita. Oke, fitur selanjutnya setelah dashboard di sini adalah masuk ya. Nah, yang masuk di sini, oke, kita lihat ya. Ayam masuk ini adalah tempat penginputan ya, kita beli dari mana ya ayamnya ya, dan kapan datangnya dan umurnya berapa ya. Contoh kemarin saya beli dari Teluria ya, ini 67, terus 21 ya, 21 minggu usianya. Nah, ini
otomatis nanti kita kasih batch ya. Ini ID batch ini adalah saya buatkan tanggal 3 kedatangannya, ini tanggal 8 untuk apa namanya bulannya, tahunnya 2026, totalnya adalah 67 ekor, dan ini adalah 004 atau ayam yang datang yang keempat ya. Jadi di kandang saya ini udah ada 4 kali atau 4 vendor ya, empat kedatangan lah seperti itu. Nah ini kita tinggal bisa menu tambah di sini. Nah ya, jadi masukkan ABC di sini ya. Nanti bisa diedit juga di sini ya untuk editnya. Terus selanjutnya di sini adalah ayam upkir ya. Ketika ada ayam upkir yang kita jual atau kita reject dikasih ke orang ya, ini kita tinggal tambahkan di sini, dimana nanti akan otomatis mengurangi jumlah batchnya. Jadi batch yang mana yang kita jual gitu ya, di sini batchnya akan sesuai dengan batch yang pernah kita beli atau kita masukkan pada saat penginputan ayam masuk. Terus selanjutnya recording harian. Nah recording harian ini ABK atau anak buah kandang bisa mengakses ini ya. Kalau admin kita bisa lihat semua, dan dia akan mencatat harian ya, tanggal otomatis, ID batch-nya, usianya misalkan 43 minggu, jumlahnya berapa ya kan, kalau ada yang mati dimasuk, kalau ada yang sakit dimasukin juga, terus pakannya yang dikeluarkan berapa, dan hasil telurnya berapa, dan jumlah gramnya telurnya berapa. Ini kasih keterangan kalau sudah vaksin atau dan lain-lain. Nah recording ini bisa diambil juga ya, bisa dibuat PDF. Jadi kita bisa biasanya saya di Pitra Truria ini diminta untuk memberikan recording ya perkembangan ayamnya, karena ini merupakan garansi dari Truria ya, alhamdulillah kalau dikontrol. Oke, nah ini kita bisa save dan berupa PDF seperti itu ya. Terus ini adalah nanti fitur tambah datanya ya tiap hari. Nanti di sini contoh misalkan di sini ayam yang nomor terakhir itu 4 ya datangannya 21 minggu. Kalau ada yang mati masuk berapa, kalau sakit ada berapa, pakannya berapa gram totalnya, terus sisa pakannya ke setiap hari dicek sisa pakannya, karena nanti akan berpengaruh ya terhadap kesehatan ayam kalau masih banyak sisanya seperti itu ya. Terus butirnya berapa dan gramnya berapa ya, saya kecilin dulu. Nah kira-kira seperti ini datanya. Nanti tinggal disimpan saja. Nah ini dengan di record harian tiap hari, otomatis dashboard dan recording yang lainnya atau informasi yang lainnya nanti kita bisa dengan mudah untuk memantaunya ya. Terus penjualan telur. Nah penjualan telur di sini ini untuk mencatat ya penjualan telur ke luar ya. Ini di saya biasa konsumen langsung, ada juga yang ke warung-warung ya. Nah ini catatannya dan total jualnya berapa sudah terlihat, dan omsetnya juga sama. Ini defaultnya dari tanggal awal bulan sampai dengan tanggal hari ini ya. Dan ini juga bisa difilter by nama pemberi atau by nama anak kandang atau statusnya kalau ada yang ngutang atau lunas seperti itu. Ya dengan dicatat seperti ini, jadi kita omset kita akan dengan mudah ya kita kontrol ya sudah berapa. Seperti sekarang ini udah 44 kilo dari 9 hari ya, udah 44 kg yang sudah terjual, omsetnya di 1 jutaan ya. Oke, terus selanjutnya pendapatan lain-lain. Ini biasa saya input kalau ada penjualan, misalkan kebetulan saya jual pakan juga yang dimasukin di sini, sama ditambah tinggal masukin karena nanti akan menambah omset ya, jual pakan atau jual peralatan kandang ayam. Ini cocok untuk Anda yang berbisnis peternakan tapi sambil ada sampingannya ya. Oke, selanjutnya pengeluaran biaya. Nah, ini adalah pengeluaran biaya-biaya gaji dan lain-lain yang dicatat juga di sini. Yang tujuannya nanti buat merekap pengeluaran ya, mengontrol pengeluaran. Terus di sini ada beli di luar ya, yang tadi saya bilang kita kalau stoknya kurang, kadang-kadang kita beli dari kandang lain ya untuk menambah stok kita ya, sehingga konsumen akan tetap bisa membeli di peternakan kita. Terus di sini ada adjustment stock juga ya. Kadang-kadang ayam itu suka ada yang telur pecah dan lain-lain, supaya
di dashboardnya sesuai dengan stok yang ada, ini nanti di adjustment ya. Silahkan di adjustment ya. Ini cara adjustment, di sini tambah data, keterangannya kenapa pecah atau apa, dan berapa gram ditimbang yang pecahnya ya, atau rechecknya. Oke, selanjutnya di sini adalah laporan performa ayam ya, kandang ayam kita ya. Nah, di sini secara gabungan kemarin saya sudah bagus sebenarnya, di HDP-nya juga udah hampir 90% ya. Terus HHP-nya juga 90% nih, dan feed intake-nya juga 120 ya. Dan FCR-nya ya. Nah, FCR-nya ini di bawah 2 kemarin. Ini karena saya baru apa namanya, masukin 67 ekor ayam yang memang belum nelur, jadi FCR besar ya. Oke, dan ini report ini bisa kita lihat per batch. Jadi kita bisa lihat perkembangan ayam yang memang dari supplier mana yang bagus gitu ya. Contoh saya ambil di sini adalah yang nomor 2 ya. Ini saya beli di luar ya. Yang memang secara kualitasnya kurang ini ya. Jadi yang penting dapat ayam lah gitu ya. Nah, ini juga sudah bagus sekarang nih ya, di 2 FCR-nya ya, setoran 2. Dan feed intake-nya juga 120, HDP-nya 96%, HHP juga 94%, dan mortalitasnya cuman nih kemarin ada yang mati ya, di atas 2%, kurang bagus. Nah, sedangkan ini saya beli yang di Teluria di percobaan awal, yaitu di 13 ekor ya, kita lihat. Nah, lihat mortalitasnya bagus ya, 0 ya. Pada ayam sehat-sehat. Terus FCR-nya juga di 2,2 ya, masih masuk. Di feed intake-nya 120, sudah pas ya. Terus HHP-nya 88, HDP juga 88%. Nah, ini ya, dengan laporan performa ini kita bisa memantau perkembangan dari peternakan kita ya. Oke, mungkin itu aja apa namanya, tutorial untuk menggunakan aplikasi ini ya. Dan bagi apa namanya teman-teman yang mau produk ini, bisa dibeli ya di toko saya ya. Dan oh iya, satu lagi, untuk aplikasi ini tidak memerlukan server ya, karena dia bisa digunakan menggunakan Google Apps Script ya. Sehingga nanti kita yang penting punya akun Gmail ya. Nanti codingnya akan saya bagikan ya, jika memang ada apa namanya rekan-rekan yang sudah membeli di toko online saya. Baik, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu ya. Dan nanti kalau subscriber saya di YouTube mencapai 1000 ya, insya Allah untuk aplikasi ini saya bisa gratiskan untuk peternak-peternak pemula ya, yang ingin menggunakan atau apa namanya, ingin membantu manajemen peternakannya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.